Nah itu kelas ini. Ya, duluan, biasa. Ya gue baca dulu. Malas sih. Aku kok nanti itu harus jawab sih. Tapi apa ya? Aku juga belum. Mirip apa aja sih? Ya. Tapi nggak kan sih nggak ada. Jadi pembicara. Iya. Dan kamu nggak ada. Kerjanya ikut siapa? Ya gue kan. Iya. Salah. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Purwakarta tahun 2020. Pertama-tama saya perkenalkan para pendebat dari tim afirmasi. Pembicara pertama yaitu saudara Nanda Ahzal. Jadi nggak sih? Tukar. Harus deh. Yang kedua siapa? Ini satu. Masih. Nanti kesimpulan sama siapa? Nggak bisa. Iya. Bisa. Siapa? Nggak bisa lah, gue udah ada. Selama ada saya kan nggak pernah bikin refleksis ya. Ini dari nama adalah Muhammad Sudah. Pembicara kedua adalah saudari Alisa Isen Pembicara ketiga adalah saudara Nanda Ahzal. Pembicara kesimpulan adalah saudari Alisa aja susah ya. Misericordia. Bagi dari berikut saya perkenalkan pada tim oposisi. Pembicara pertama adalah saudari Prameswari Putri Azmi. Pembicara kedua adalah saudari Lita Asya. Pembicara ketiga adalah saudara Radeko Pratama. Pembicara kesimpulan adalah saudara Radeko Pratama. Bapak dan Ibu, sekarang saya perkenalkan Dewan Juri. Yang terhormat Ibu Rafika, Bapak Asep, Bapak Bayu sebagai juri. Pengatur waktu adalah Ibu saudari Ibu Yani. Rumah saudari Yani atau saudari Ibu Yani. Ibu aja ya. Yang sama-sama Ibu. Iya. Pengatur waktu adalah dan saya adalah pemimpin sidang Vera Octavio. Sebelum debat dimulai, saya menyampaikan peraturan perlombaan. Pidato substantif memiliki waktu maksimal 2 menit 20 detik. 1 ketukan diberikan 5 menit 20 detik. 1 ketukan diberikan setelah 1 menit untuk menandai waktu dapat melakukan interupsi, dan 1 ketukan diberikan setelah 2 menit untuk menandai sudah tidak dapat melakukan interupsi. 2 kali ketukan setelah 5 menit dan ketukan terus menerus setelah 5 menit 20 detik untuk menandai pidato substantif telah habis. Untuk pidato balasan atau kesimpulan disampaikan maksimal 3 menit. 1 ketukan diberikan setelah 2 menit untuk menandai waktu tersisa 1 menit. 2 ketukan setelah 3 menit dan ketukan terus menerus setelah 3 menit untuk menandai pidato balasan telah habis. Kami himbau kepada seluruh peserta untuk tidak melakukan aktivitas apapun yang dapat mengganggu jalannya sidang atau lomba. Mosi debat kali ini adalah pemerintah menentang adanya penghargaan di bidang kesenian dan kreativitas. Hadirin sekalian, saya akan mengundang pembicara pertama dari tim afirmasi.
Selamat siang hadirin sekalian. Sebagai pembicara pertama dari tim Pro, saya akan menjelaskan mengapa pemerintah sebaiknya itu menentang adanya apresiasi dan penghargaan di bidang kesenian dan kreativitas. Jadi kami percaya bahwa penghargaan dalam bidang ini dapat membawa dampak negatif yang signifikan dan bahwa ada cara lain yang mendukung dan memajukan seni dan kreativitas tanpa menumbuhkan kompetisi yang merugikan. Pertama-tama, penghargaan dalam seni dan kreativitas seringkali mengarah pada tekanan untuk memenuhi standar tertentu yang dapat menghambat kreativitas sejati atau originalitas atau otentik. Jadi menurut sebuah studi dari Harvard Business Review, penghargaan dan kompetisi dalam seni itu seringkali mengarah pada penekanan pada hasil yang dapat dinilai, bukan pada proses kreatif yang mendalam. Jadi tidak tulus rasanya. Dan hal ini dapat membuat seniman terfokus pada pencapaian penghargaan daripada eksplorasi dan ekspresi kreatif yang autentik. Contohnya juga di TikTok banyak artis-artis yang kita suka yang sangat terkenal membuat lagu hanya sebatas lagu TikTok yang bisa dipakai dance atau hanya bagus 30 detik saja. Nah, hal ini tuh dapat membuat seniman terfokus pada pencapaian penghargaan. Misalnya dalam dunia film, banyak sutradara dan penulis skenario itu merasa tertekan untuk membuat karya yang award winning, yang kadang-kadang tuh mengarah pada penyesuaian kreatif yang lebih mengutamakan preferensi juri ketimbang audiens asli atau kita yang menikmati karya mereka secara tulus. Kedua, sistem penghargaan dapat menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam bidang seni. Data dari National Endowment for the Arts menunjukkan bahwa penghargaan itu seringkali diberikan kepada individu atau kelompok dengan akses yang lebih baik ke sumber daya dan jaringan, bukan berdasarkan kualitas atau originalitas karya mereka. Hal ini dapat mengabaikan bakat-bakat yang kurang dikenal namun sangat berbakat dan berpotential media seni. Jadi yang hanya diperhatikan audiens itu hanya film-film atau karya-karya yang mendapatkan award. Padahal banyak sekali karya yang sangat underrated yang tidak mendapatkan award, yang kualitasnya tidak kalah jauh. Jadi ini itu sangat tidak adil dan bisa mengecoh market. Contoh lainnya juga di banyak festival film di internasional, film di negara berkembang itu seringkali tidak mendapat perhatian yang setara dengan film dari negara-negara maju. Meskipun kualitasnya mungkin sama atau bahkan lebih baik, film Indonesia tidak kalah dengan film United States, Amerika Serikat. Tapi yang pasti film Amerika Serikat akan mendapat highlight, spotlight yang lebih tinggi karena mereka memiliki koneksi, memiliki akses yang lebih besar dan mendapatkan award lebih banyak. Ketiga, pemerintah dapat lebih efektif dalam mendukung seni dan kreativitas dengan fokus pada pembiayaan dan dukungan langsung kepada penghargaan daripada penghargaan. Jadi ini adalah alternatif dan solusi yang kami berikan untuk mosi ini. Sebuah laporan dari McKinsey & Company menunjukkan bahwa investasi dalam program seni dan pendidikan seni memberikan dampak positif yang lebih besar dan pada perkembangan kreatif dan inovasi di masyarakat. Misalnya, program hibah untuk seniman dan pendanaan untuk proyek seni komunitas. Ya, Bisa. Ini bukan MST sih. mana penerima tadi? Gimana tuh? Banyak lagi. Kesimpulan, dengan menentang adanya apresiasi dan penghargaan di bidang kesenian dan kreativitas, pemerintah dapat menghindari efek negatif seperti hambatan terhadap kreativitas, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Sebagai gantinya, kami ingin pemerintah fokus pada dukungan langsung dan pembiayaan akan memberikan dampak yang lebih positif dan merata bagi perkembangan seni dan kreativitas dalam masyarakat kita. Terima kasih. Waktu pembicaraan aku lihat 4 menit, 2 menit. Ya, tapi bakal dibawa ya nanti. Oh, Berikutnya saya akan mengundang pembicara pertama dari tim oposisi. Kami persilakan kepada Saudari Iswari. Paham.
yang terhormat Bapak Dewan Juri, sekaligus tim timekeeper dan juga moderator, dan tidak lupa rekan-rekan sekalian selaku tim afirmasi maupun tim oposisi yang saya banggakan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, dengan mosi perdebatan kita kali ini, yakni pemerintah menentang adanya penghargaan di bidang kesenian dan kreativitas. Kami, selaku tim oposisi dalam mosi perdebatan kita kali ini, menentang secara penuh dengan ditiadakannya penghargaan terhadap bidang kesenian maupun kreativitas. Namun, sebelum saya memaparkan argumentasi saya dalam mosi perdebatan kali ini, saya akan memaparkan terlebih dahulu atau ingin membalas mengenai pidato substantif dari pembicara pertama afirmasi. Tadi Anda berkata bahwa ketidakadilan yang dialami karya-karya dengan rating rendah itu akan merugikan bagi pencipta karya tersebut. Akan tetapi konsep ketidakadilan ini juga sangat menentang sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu dengan ditiadakannya apresiasi, otomatis itu akan memunculkan sifat diskriminasi terhadap salah satu hal yang bahkan sebenarnya bisa menjadi faktor utama untuk membangun ekonomi sosial bagi Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya untuk memaparkan argumentasi kami mengapa kami menentang mosi perdebatan kita kali ini. Poin saya yang pertama yaitu dengan tidak adanya penghargaan, pertama pasti akan menghambat perkembangan seni dan kreativitas. Baik, Kalau support. Lu support kita. Lu harusnya mendukung adanya apresiasi. Karena kan ini posisinya menentang, kamu kontra. Tadi Ya, kan kalau kemarin ini belum dijelasin karena kan ini kan pemerintah tuh mendukung ada apresiasi. Berarti kalau dia iya. benar kan? Ayo tuh. Saya nggak bilang sering begini. Baik, mohon maaf izin ulangi. Dari poin pertama saya yaitu menghambat perkembangan seni dan kreativitas. Baik, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, ketika seseorang memulai untuk berkarya atau membuat suatu karya seni, mereka pasti mengharapkan adanya apresiasi atau bahkan mungkin dukungan dari lingkungan sekitar atau bahkan mungkin dari pemerintah itu sendiri. Dengan ditiadakannya apresiasi, pasti akan menurunkan motivasi atau bahkan mungkin karya-karya yang mereka ciptakan itu akan menurun. Baik, poin yang selanjutnya adalah merosotnya identitas dan kebudayaan nasional. Baik, Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, kita semua tahu bahwa kebudayaan Indonesia sangat beragam dan semua dapat divisualisasikan dengan karya seni. Contohnya seperti membuat poster atau bahkan mungkin membuat suatu kain batik atau memvisualisasikan dari kain batik itu sendiri yang dimana membutuhkan kreativitas yang tinggi dan kesenian yang tinggi. Dan dengan ditiadakannya apresiasi terhadap bidang seni maupun kreativitas, tentu akan menghambat dengan adanya 3 menit kita. iya 3 menit. Ya Allah, baru 2. Gue juga kaget loh. Tadi udah selesai. Posisi harus lebih cepat aja. Terus Ini yang belum 3 menit. iya. Dari apa? Penyisihan 2 menit. Kalau yang 4 menit. Aku udah 7 poin. Berdua. Oposisi menghabiskan waktu selama Iya, lempar aja. Aduh, gak bisa deh. Cukup gak ya? Kalau di sini nanti dirangkum lagi. Makasih. Bisa dipindahin ke loudspeaker atau Bisa kalau saya bilang lebih cepat, Pak. Tapi tetap aja mereka kan. Iya sih harus. Iya. Selanjutnya saya akan mengundang pembicara kedua dari tim afirmasi kepada saudari Arisa. Kami ini siapa? lu mau bahas apa? Enggak. Jangan nanya. Bentar. Gue mau bahas apa? Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator, tim juri dan seluruh hadirin yang terhormat. Saya Adisa Serikodia Berarti, pembicara kedua dari tim oposisi. Sebelumnya, pembicara pertama kami telah memaparkan argumen yang kuat tentang mengapa pemerintah menentang adanya apresiasi dan penghargaan di bidang kesenian dan kreativitas. Tugas saya hari ini adalah untuk memperkuat argumen tersebut, menguraikan lebih lanjut poin-poin penting dan juga merespon argumen-argumen yang telah disampaikan oleh tim oposisi. Sebelumnya, tim oposisi telah menyampaikan argumen mereka terhadap klaim merosotnya identitas nasional. Namun, dalam kesempatan ini saya akan menunjukkan bahwa identitas nasional adalah konsep yang luas dan dinamis yang mencerminkan keberagaman budaya, sejarah, dan tradisi suatu negara. Identitas ini tidak tergantung pada bentuk penghargaan atau apresiasi formal untuk bertahan dan berkembang. Justru, identitas nasional dapat terwujud melalui berbagai bentuk ekspresi budaya dan kreatif yang tidak selalu diatur oleh dipengaruhi
oleh sistem penghargaan. Pertama-tama mari kita lanjut ke argumen saya. Mari kita bahas mengenai kemandirian dalam dunia kesenian. Seni dan kreativitas pada dasarnya adalah ekspresi bebas dari individu. Apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah berpotensi menciptakan ketergantungan pada otoritas eksternal. Ketika seniman atau kreator merasa bahwa pengakuan mereka bergantung kepada keputusan apresiasi, mereka mungkin mulai menyesuaikan karya mereka agar sesuai dengan ekspektasi atau preferensi yang diinginkan. Hal ini berisiko untuk mengurangi kreativitas dan inovasi karena seniman mungkin cenderung mengikuti formula yang dianggap akan mendapatkan penghargaan, bukan mengeksplorasi ide-ide baru dan berani. Apresiasi dan penghargaan juga dapat menciptakan standar dan ekspektasi tertentu dalam dunia seni. Ketika penghargaan menjadi fokus utama bagi seniman, mereka mungkin merasa terdorong untuk menyesuaikan karya mereka dengan standar yang dianggap akan diterima atau dihargai. Ini berpotensi mengarah kepada uniformitas dalam seni, di mana inovasi dan ekspresi individual menjadi tereduksi karena adanya tekanan untuk mengikuti pola yang sudah ada. Dalam jangka panjang, efek ini dapat menghambat keragaman dalam dunia seni. Seni yang benar-benar bervariasi dan inovatif hanya dapat berkembang jika seniman merasa bebas untuk bereksperimen tanpa terpengaruh oleh kemungkinan penghargaan atau pengakuan. Selanjutnya, kita harus mempertimbangkan masalah subjektivitas dan bias dalam pemberian penghargaan. Apresiasi dan penghargaan seringkali melibatkan penilaian yang bersifat subjektif. Kriteria yang digunakan bisa dipengaruhi oleh selera pribadi, tren saat ini, atau bias intuisi. Ini bisa mengakibatkan ketidakadilan dalam pengakuan karya, di mana beberapa karya mungkin tidak mendapatkan perhatian yang layak karena tidak sesuai dengan preferensi penilai. Sebagai contoh, dalam kompetisi seni dan penghargaan, kita sering melihat bahwa karya yang mendapatkan pengakuan tidak selalu yang paling inovatif atau berkualitas tinggi, melainkan yang paling sesuai dengan tren atau selera saat itu. Hal itu bisa menghambat perkembangan seni yang benar-benar inovatif dan beragam. Akhirnya, penting untuk dicatat bahwa banyak bentuk apresiasi dan dukungan terhadap seniman bisa datang dari komunitas lokal, sektor swasta, atau organisasi non-profit. Dukungan dari sumber-sumber ini sering kali lebih inklusif dan beragam, memungkinkan seniman untuk mendapatkan pengakuan tanpa harus terikat pada sistem penghargaan formal yang mungkin memiliki bias atau batasan tertentu. Komunitas lokal dan organisasi non-profit seringkali menyediakan platform bagi seniman untuk memamerkan karya mereka dan mendapatkan dukungan langsung dari publik. Dengan mempertimbangkan argumen-argumen di atas, kami percaya bahwa menentang adanya apresiasi dan penghargaan di bidang kesenian dan kreativitas bisa memperkuat kemandirian, keadilan, keragaman, dan alokasi sumber daya yang lebih bijaksana. Terima kasih atas perhatian Anda. Tadi introduksi. Nungguin. Bingung mau introduksi apa? Tahu ya, benar-benar sedikit instruksinya. Emang aku aja nggak biasa buat introduksi. Aku ada instruksinya, cuman instruksi itu aku pakai gitu. Silakan, Bos. Berikutnya saya akan mengundang pembicara kedua dari tim oposisi dan kami persilakan kepada saudari Bos. kita. Ayo bos, bos, ayo bos. Bos. Siap, Bos. Apa, Bos? Iya. Bagi gue dong. Bos. Kasih bentuk. Ini apa kok? Apa aja? Sponsor. Sponsor dulu ada mana? Anggap aja nih. Waktu mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk berterima kasih kepada moderator karena telah mengizinkan saya dan partner-partner saya pada hari ini untuk menyampaikan pidato balasan pada hari ini. Sebelumnya terhormat Dewan Juri, moderator, timekeeper, serta rekan-rekan saya dari tim oposisi dan tim afirmasi. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato balasan terlebih dahulu. Tadi pembicara kedua dari tim afirmasi mengatakan bahwa nantinya penghargaan akan menciptakan ketergantungan. Malahan bagi kami merasa bahwa penghargaan akan mendorong inovasi dan keberanian bagi para musisi atau bagi para karyawan, bagi para seniman nantinya. Yang kedua,
bukan berarti mereka akan tergantung pada karya tersebut, tetapi mereka nantinya akan lebih memiliki kebebasan untuk berkarya karena nantinya mereka tahu bahwasannya apapun yang mereka buat nantinya karya tersebut akan dihargai oleh khalayak ramai. Lalu ini akan memberikan mereka dorongan untuk terus berkarya dan berinovasi. Contohnya ada bukti dari The Art newspaper. Mereka mengatakan bahwa seniman yang memenangkan penghargaan besar seperti Turner Prize atau The Grammy akan mengalami peningkatan produktivitas karena mereka merasa, wah, karya saya sudah diketahui oleh banyak khalayak ramai. Oleh karena itu nantinya saya harus memberikan yang lebih baik dari karya tersebut. Bukannya mereka nantinya akan terpatok, ini bukan disebut dengan patokan, tapi ini nantinya akan disebut dengan pacuan. Mengapa? Karena nantinya mereka akan lebih leluasa karena mereka tahu mereka didengar di luar sana. Yang kedua, yang terhormat, meningkatkan ekonomi kreativitas. Kenapa? Karena tidak hanya penting bagi individu, tetapi ini juga memiliki dampak yang baik bagi signifikansi terhadap ekonomi kreativitas di Indonesia ataupun secara keseluruhan. Kenapa? Karena hal ini akan membantu menciptakan reputasi bagi negara atau seniman tersebut. Karena nantinya ketika mereka sudah mendapatkan penghargaan, mereka tentunya akan mendapatkan lisensi sebagai seniman. Seperti yang sudah saya katakan tadi, jikalau tidak adanya penghargaan, apa itu yang disebut dengan seni? Apakah coretan-coretan di dinding bisa disebut dengan seni? Hanya seperti itu saja. Jikalau seperti itu, semua orang bisa menjadi seniman dan arti dari seni itu sendiri tidak akan ada gunanya, tidak ada masalah. Sekian dari saya, terima kasih. Referensi yang bukan patokan tapi pacuan. Gak sempat. Berarti kalau maksudnya itu ada apa ya? Kayak punchline. Hadirin sekalian, saya akan mengundang pembicara ketiga dari tim Afirmasi. Silakan saudara Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan berjalannya sesi debat dengan argumentasi yang telah disampaikan oleh kedua pihak dari pihak afirmatif dan juga pihak oposisi, saya di sini akan menyimpulkan berbagai hal yang mendukung argumentasi kami dan menyanyikan dewan juri untuk mendiagnosis. Oke, kesimpulan. Dan menyajikan dewan juri untuk memberi argumentasi kami sebagai suatu solusi yang tepat. Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, kesenian dan kreativitas merupakan aspek yang sangat penting dalam membangun identitas budaya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, penghargaan di bidang kesenian dan kreativitas telah menjadi topik yang kontroversial dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Saya ingin menegaskan bahwa penghargaan ini tidak perlu, tapi juga dapat memiliki implikasi negatif dan signifikan. Ketidakoriginalitasan juga menjadi salah satu dampak negatif dari kasus ini. Seperti yang disebutkan oleh tulisan pertama dari pihak ini. Semakin banyak audiens dari sistem penghargaan tersebut, kemungkinan besar kebanyakan artis hanya akan membuat karya sesuai dengan apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, berpatok kepada penghargaan tersebut, dan bukan apa yang para penggemar inginkan. Saya ingin menyebutkan beberapa bentuk argumentasi dari pihak kami dengan pihak oposisi. Salah satunya yang merosotnya identitas tersebut. Telah dinyatakan bahwa dengan meniadakan apresiasi, karya-karya mengatasnamakan suatu negara atau bangsa hanya akan mendapat apresiasi yang minim. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah dengan meniadakan apresiasi ini Oke, kita terima kasih. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah dengan meniadakan apresiasi ini, seluruh konsep menghargai suatu karya yang mengatasnamakan identitas nasional jadi hilang ya? Tadi ada kata bahwa penghargaan atau pemilik karya tersebut akan berpacu atau berpatokan terhadap sistem penilaian. Akan tetapi sistem dari penghargaan dari karya seni itu sendiri itu kan berdasarkan ketersediaan dari karya itu sendiri. Karena ketika seorang juri menilai, itu mereka tidak mereka membebaskan seorang karya seniman itu ingin membuat karya seperti apa, dan proses penilaiannya pun tidak diketahui oleh siapapun kecuali dengan juri itu sendiri. Dan mereka pun pasti akan menilai berdasarkan ketersediaan dari karya seni itu sendiri yang saling diperbandingkan dengan karya seni satu dan karya seni lainnya. Terima kasih. Yang menjadi pertanyaan saya, ketersediaan di sini maksudnya apa? Ketersediaan seni itu adalah orang yang yang mengirimkan karya seni itu sendiri atau membuat karya seni itu sendiri itu, jadi mereka nggak akan nggak ada penilaian
kemarin lagi banyak sekali kasus di mana para artis ataupun para seniman membeli ataupun menyewa beberapa penilaian yang bisa dilihat kan dari YouTube juga bisa. Banyak sekali kasus di mana karya-karya ini banyak yang beli views, beli like segala macam. Nah ini menjadi bisnis. Oh, gak bisa. Bisa. Oh, bisa. Iya, ada. Wah, kalau kita dulu ada jedanya, jadi nggak boleh gini-gini terus. Pokoknya selama waktu sampai belum 2 bulan masih boleh. Cuma yang membuat Jadi kayak TikTok gitu loh. Iya, saya tuh cuma Iya. kalau kita cuma satu Ah. videonya. Lanjut. Tidak, terima kasih. Diterima aja sih. Ini kalau cuma sekali. Cuma sekali. Ada di bawah, ada di Iya, bawah. bener ya. Oh ya. Ya, terima sob. Berarti apakah Anda memukul rata semua seniman? Berarti Anda memukul rata semua seniman? tidak memukul rata semua seniman, tapi ada beberapa kasus. Nah, gimana caranya bagi kami untuk mengatasi solusi ini gitu loh. Oh iya, dapat mengatasi permasalahan ini gitu. Kembali lagi ke argumentasi saya, banyak sekali solusi bagi karya-karya yang mengatasnamakan identitas nasional agar lebih terapresiasi. Salah satunya melalui platform-platform yang disediakan oleh pihak swasta atau bahkan komunitas-komunitas lokal agar lebih terpandang. Dan dengan cara itu pula apresiasi dapat secara relatif mudah ditemukan. Beberapa pihak mungkin mengatakan bahwa penghargaan penting untuk mengakui prestasi seniman dan kreator. Namun kita harus pertimbangkan bahwa ada cara lain untuk mengakui prestasi mereka, seperti melalui pengakuan publik, pameran karya, dan lain-lain. Dengan demikian, penghargaan di bidang kesenian dan kreativitas tidak perlu, tetapi juga dapat memiliki implikasi yang negatif yang signifikan. Kita harus terus mempertimbangkan cara-cara lebih efektif dan strategis dalam memajukan kesenian dan kreativitas di negara kita. Sekian, terima kasih. Lebih berat di argumen Prames daripada Linta. Lebih berat di argumen Prames daripada Linta. Kalau Linta kan nanya menyamaratakan, kalau ini kan jadi spesifik. Pokoknya Tapi ada tahu. Iya, Iya, nah kayak gitu nanti kalian. kalau yang orangnya boleh kayak gitu, gimana sih kalau? Iya, lu kayak biasa. Kita kan udah satu arah kita jawab, habis itu nggak boleh nanya lagi. Iya, jadi kayak Boleh nanya lagi kalau interupsi lagi. interupsi nanya, nah udah selesai. Oh iya betul. Kalau ini kan interupsi kita jawab, mereka bisa interupsi lagi, nah itu yang lumayan matang ngecok. Keren. Tapi biasanya kita cuma di menit 1 sampai menit kedua gitu doang. Udah enak ya. Kalau tahun kemarin menit 10 sampai 24. Oh iya. Beda-beda. 2 menit kalau kemarin. Berikut saya akan mengundang pembicara dari tim oposisi, kami persilahkan saudara. Ini cukup nggak ya? Ini gue udah sambung sama sih. Kita biar dia tahu. Soalnya cuma 3 menit kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan argumentasi yang diberikan terkait dengan mosi perdebatan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada timekeeper yang mengatur waktu jalannya lomba perdebatan tersebut. Yang saya hormati Dewan Juri, yang memberikan penilaian terkait dengan argumentasi yang telah kami berikan dan penilaian dari gaya kami bicara dan gaya kami untuk berbicara di depan atau memberikan argumentasi. Dan saya ucapkan terima kasih yang kami hormati para panitia pelaksana Lembaga Bahasa Indonesia yang telah merancang jalannya lomba perdebatan dari awal dari ujung akhir hingga akhirnya pada hari ini dapat terlaksanya lomba Bahasa Indonesia. Baik, Dewan Juri kami hormati terkait dengan mosi perdebatan kali ini yaitu pemerintah menentang adanya penghargaan di bidang kesenian dan kreativitas. Sebelumnya, saya mengucapkan maaf, Hah? Iya, strategi biar dari interupsi bagus ya. Ya, namanya apa? Kosong gitu. Kalau ini potong-potong. Ini masuknya ke kesimpulan aja ya? Boleh. Lanjut atau gimana Bu? Ulang lagi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada moderator dan juga tim
timekeeper yang telah mengatur jadwal peserta. Yang timekeeper mengatur waktu. Ya soalnya aku ngomongin timekeeper terus kan. Jadi kira timekeeper namanya pengatur waktu. Terus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga pengatur waktu yang telah mengatur jadwal perdebatan pada kesempatan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang memberikan penilaian pada kami terkait dengan argumentasi-argumentasi yang telah diberikan dan penilaian kepada kami terkait dengan gaya bahasa dan argumentasi yang kami berikan. Dan saya hormati para panitia. Pencatat waktu, oke, bukan pengatur waktu, pencatat waktu, oke, Bang Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan pencatat waktu yang telah mengatur jadwal perdebatan pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Dewan Juri yang memberikan penilaian kepada kami terkait dengan argumentasi-argumentasi yang diberikan serta dengan gaya bicara yang telah kami lakukan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana lomba debat bahasa Indonesia yang alhamdulillah hari ini dapat pelaksananya lomba debat bahasa Indonesia, dan ini merupakan satu kesempatan bagi kami untuk memberikan bahwa generasi muda dan remaja-remaja di Kabupaten Purwakarta memiliki pemikiran kritis dan khususnya pada generasi di Kabupaten Purwakarta ini. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, sebelumnya saya akan memberikan beberapa argumentasi terkait dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu pemerintah menentang adanya penghargaan di bidang kesenian dan kreativitas. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, saya memiliki beberapa poin penguat mengapa seharusnya pemerintah memberikan penghargaan terhadap kesenian dan kreativitas. Yang pertama, sebagai penghargaan untuk mendorong kemajuan kesenian dan kreativitas. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, penghargaan adalah salah satu cara untuk membangun semangat dan kreativitas secara individu. Mengapa demikian? Karena penghargaan sendiri membantukan semangat para seniman untuk mendapatkan penghargaan tersebut dan membuat suatu hal yang jauh lebih berbeda dibandingkan seniman yang lain. Seperti kita ketahui bahwa seni adalah satu hal yang original dan harus dikembangkan terkait dengan terkait dengan kontemporer. Lalu selanjutnya yaitu penghargaan memperkuat identitas budaya. Ini menjadi salah satu contoh bahwa khususnya di Indonesia yang kaya akan budaya dan seni merupakan satu hal yang sangat bermanfaat. Mengapa demikian? Karena kita tidak asing bahwa budaya-budaya Indonesia seringkali diambil oleh negara sebelah seperti Malaysia dan lain sebagainya. Ini menjadi bukti bahwa seharusnya penghargaan diberikan kepada identitas, penghargaan dapat memperkuat identitas budaya. Lalu pada poin ketiga, bahwa penghargaan meningkatkan ekonomi kreativitas. Baik, di era ekonomi kreatif, penghargaan di bidang kesenian dan kreativitas dapat meningkatkan sektor ekonomi. Mengapa demikian? Karena karya seni mendapatkan eksposur yang lebih besar dan dapat meningkatkan permintaan dan ke komersialisasi karya seni tersebut. Menurut data UNESCO, sektor ekonomi kreatif, menurut data UNESCO bahwa sektor ekonomi kreatif dapat meningkatkan 3% PDB atau